Hey guys, apakah kalian adalah salah satu orang yang kagum banget dengan perkembangan dunia hiburan Korea Selatan? Mulai dari musik, drama, sampai ke filmnya, Korea Selatan ini sekarang menjadi rajanya Asia yang bersaing dengan hiburan dunia. Tentu pencapaian Korea Selatan saat ini bukan didapat secara instan guys, melainkan mereka ini sudah membangun susah payah puluhan tahun yang lalu. Jadi sudah sewajarnya mereka berhasil seperti sekarang. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia? Tapi sekarang kita tidak akan membahas permasalahan itu. Tapi kali ini, Daleskin tertarik banget buat nonton film box office terbaru Korea Selatan yang berjudul Steel Rain 2 Summit. Film kedua Steel Rain ini sangat sukses di Korea Selatan karena mendapatkan 1 juta penonton hanya dalam waktu 5 hari penayangan saja. Bahkan pencapaian itu langsung mengalahkan rekor film Tren to Busan 2 Peninsula yang sempat diagung-agungkan sebelum perilisannya. Kesuksesan itu bisa diraih karena memang film pertamanya sudah sangat disukai. Dengan hadirnya film kedua dengan cerita yang lebih kompleks, juga membawa cerita soal isu perperangan, jelas sangat relate dengan keadaan mereka saat ini. Salah satu daya tarik dari film ini, selain dengan aktor pemeran yang lama kembali lagi, ternyata Steel Rain 2 ini menjadi comeback aktor Yoo Yeon Sok setelah beberapa tahun vakum dari dunia layar lebar. Tentu kalian semua sudah kenal dengan sosok Yoo Yeon Sok yang menjadi bintangnya drama Hospital Playlist. Film ini memang film baru dan belum hadir di bioskop, bahkan di layanan streaming. Tapi untungnya Daleskin sudah nonton Steel Rain 2 Summit ini lebih dulu karena memang tersedia di aplikasi streaming Catch Play Plus. Nah, buat yang penasaran kenapa sih film ini bisa sangat sukses, langsung saja simak review dari film Steel Rain 2 Summit. Film bergenre thriller, action, dan juga politik ini masih disutradarai oleh Yang Woo-sok dengan aktor utama Jeon Woo-sung dan juga Yoo Yeon Sok sebagai pemimpin Korea Selatan dan juga Korea Utara. Secara garis besar, Steel Rain 2 ini menceritakan tentang hubungan dinamika politik Korea Selatan dengan Korea Utara dan berbagai macam intrik politik dari berbagai negara besar lain. Di awal film, kalian akan diajak melihat bagaimana rumitnya kehidupan seorang pemimpin negara untuk menjaga perdamaian dan juga ketentraman rakyatnya. Presiden Korea Selatan Hyang Jae berada di posisi yang serba salah karena harus memilih tawaran perang latihan perang Amerika-Jepang yang menjadi musuh dari Cina, sedangkan di sisi lain, Korea Selatan ini justru bersahabat juga dengan Cina. Jika Korea Selatan menerima tawaran perang tersebut, artinya secara simbolis menunjukkan kalau Korea Selatan ini bergabung juga dengan Amerika untuk memusnahkan Cina. Pada akhirnya, Presiden Korsel yang saat itu juga bersahabat dengan Presiden Korea Utara mengupayakan solusi lain agar Korea Utara ini dapat berdamai dengan Amerika Serikat demi kedamaian semenanjung Korea. Dalam keadaan sulit ini, akhirnya terjadilah pertemuan tingkat tinggi 3 pemimpin negara, yaitu Presiden Korea Selatan, Presiden Korea Utara, dan juga Presiden Amerika Serikat, guna untuk membicarakan kemungkinan kerjasama, serta perdamaian Korea Utara dan juga Amerika Serikat. Meskipun suasana negosiasi ini sudah berlangsung tegang, ternyata datang lagi masalah lain guys. Tanpa diketahui oleh pemimpin Korea Utara, ternyata telah terjadi kudeta di Korea Utara yang dipimpin oleh Kepala Komando Pengawal Tertinggi Korea Utara yang sangat menentang perjanjian damai dengan Amerika Serikat. Presiden Korea Selatan, Korea Utara, dan juga Presiden Amerika Serikat langsung diculik dan ditahan di sebuah kapal selam nuklir milik Korea Utara. Nah, dari pertengahan film sampai akhir, kalian akan menyaksikan serunya adegan-adegan aksi dalam penyelamatan 3 pemimpin yang disandra ini. Ada banyak sekali kejutan-kejutan khas dunia politik sepanjang film Steel Rain 2 ini. Kalian juga akan dibuat lebih fokus masuk ke dalam ceritanya dan takjub dengan aksi-aksi karakter dalam film ini dalam upaya menyelamatkan diri dari serangan-serangan tentara lain yang juga ternyata menginginkan para pemimpin ini tewas. Kalau kalian pernah menyaksikan film Hunter Killer, ketegangan yang sama bisa kalian dapatkan di film ini. Memang adegan-adegan peperangan bawah laut Steel Rain 2 ini sedikit berbeda, tapi jujur sulit untuk melepaskan ingatan kita dengan adegan di film Hunter Killer. Sekarang mari kita anggap saja bahwa film ini tentu saja Hunter Killer versi Asianya. Dari sisi ketegangan jelas Steel Rain 2 ini menjanjikan. Meskipun sayang sekali tidak bisa menyaksikan film ini di layar lebar, tapi tidak mengurangi keseruan dari adegan-adegan aksinya. Sepanjang film juga tampaknya sang sutradara ini banyak sekali menyelipkan pesan untuk warga-warga Korea Selatan dan juga Korea Utara. Terutama sutradara ini menonjolkan bahwa mereka ini sudah bersaudara sejak dulu. Jelas di sini misi sutradara bukan hanya membuat karya seni saja, tapi dia juga berharap agar karya ini mampu membawa perdamaian di dunia nyata juga. Untuk sinematografi dan juga scoring tergolong sangat baik. Meskipun menggunakan teknik-teknik CGI, tapi hasilnya sangat rapi dan sangat terlihat sekali bahwa film ini memiliki modal yang sangat besar. Chemistry antara karakter juga sangat baik, terutama untuk Presiden Korea Selatan dan juga Korea Utara. Jalinan persahabatan mereka ini tampak sangat menonjol sepanjang filmnya.
Akting Yoo Yeon Sok juga sudah tidak perlu diragukan lagi. Kita sangat takjub dengan cara dia memerankan pemimpin Korea Utara yang sangat emosional tapi sering membuat kita terharu. Lewat perannya itu, kita bisa melihat sisi baik dari Korea Utara. Mungkin yang kurang Daleskan suka tentu saja tentang penggambaran Presiden Amerika Serikat yang sedikit kurang baik sepanjang filmnya. Memang sutradara ini ingin menunjukkan gambaran bahwa Presiden Amerika ini sedikit arogan dan juga tidak sopan. Tapi memang diperankan dengan sedikit berlebihan, jadi esensinya sedikit kurang kita dapatkan. Tapi semua itu tergantung selera kalian dan tidak mengganggu berjalannya cerita. Karena film ini mengangkat kisah tentang pemimpin negara dengan seubrek permasalahan diplomatik, jadi sudah jelas kita tidak akan melihat adegan percintaan sebagaimana khas film-film Korea. Ada sedikit sekali elemen keluarga yang ditampilkan dalam film ini. Sudah jelas, Still Rain to Summit ini sepenuhnya film action. Secara keseluruhan Still Rain to Summit ini rekomendasi banget buat kalian tonton segera. Setelah selesai menyaksikannya, memang pantas film ini sukses kalau kita melihat kualitas yang diberikan. Nah di akhir review, Daleskan memberikan skor 79 dari 100 untuk film ini. Nah buat kalian penasaran dan belum nonton film Still Rain to Summit ini, jangan khawatir, meskipun film ini masih baru, kabar baiknya Still Rain to Summit ini sudah bisa kalian saksikan di layanan streaming Catch Play Plus. Selain film Still Rain 2, ada banyak lagi film-film baru yang belum tayang di bioskop yang akan premier di Catch Play Plus. Kerennya lagi, harga filmnya hanya 22.000 saja, bahkan lebih murah dari satu bucket popcorn kalian. Cara bayarnya juga tergolong sangat gampang. Kalian bisa transaksi menggunakan GoPay, pulsa, transfer bank, hingga ke kredit card. Catch Play Plus juga punya ribuan film-film keren lainnya untuk kalian tonton. So tunggu apa lagi? Langsung saja cek aplikasi dan juga website dari Catch Play Plus. Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan review ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi, agar kalian mengetahui apabila Daleskan mengupload video setiap harinya. Thank you guys.